sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR RI. Oleh karena itu berketanganlah saya untuk membuka rapat ini dan rapat ini terbuka untuk umum. Selanjutnya tentu kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri ATR yang berkenan hadir memenuhi undangan kami pada hari ini beserta Pak Wamen, Pak Sekjen, kemudian para dirjen yang lain, kemudian terima kasih juga kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI yang hadir baik secara fisik maupun virtual. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menawarkan sekaligus minta persetujuan pada kita semua tentang agenda rapat kita pada hari ini. Tentu rapat kita hari ini menindaklanjuti isu-isu aktual terkait dengan pertanahan yang tentu dalam rapat kerja sebelumnya sudah kita pernah bahas dan dan seperti kita ketahui bahwa isu pertanahan ini tidak atau belum selesai-selesai selama kata orang selama memang masih ada bumi, selama masa manusia tinggalnya di darat, masalah pertanahan ini tidak atau belum selesai-selesai, kecuali kalau pindah tinggalnya di langit katanya begitu. Dan sekaligus juga saya minta persetujuan rapat kita paling lama 16.30. Nanti kalau ini kita perpanjang lagi. Baik. Saya kira langsung saja supaya biar cepat dan efektif kami persilakan Saudara Menteri untuk menyampaikan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir dan mengikuti acara rapat kerja ini. Semoga Allah SWT meridhoi rapat kerja kita yang kita lakukan pada hari ini dan membimbing kita dalam menjalankan tugas serta meningkatkan kesabaran dan keikhlasan kita dalam menjalankan amanah yang kita emban. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, tetap fokus dan semangat dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2022. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, serta para anggota Komisi 2 DPR RI atas kesempatan yang diberikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan rapat kerja ini, dan izinkan kami melaporkan bahwa rapat kerja kali ini kami menghadirkan seluruh pejabat, Bapak Wamen, Bapak Sekjen, Dirjen, pejabat pimpinan tinggi Pratama, pusat seluruh kantor wilayah BPN, baik melalui luring maupun daring. Sesuai dengan surat undangan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Korpolkam nomor B/1324/PW.01/11 tahun 2022 tanggal 11 November 2022. Hal undangan rapat kerja yang kami terima adalah agenda rapat kerja untuk tindak lanjut isu-isu aktual terkait pertanahan, dan izinkan kami pada kesempatan ini juga melaporkan progres kinerja bidang pertanahan dan tata ruang. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Izinkan kami menyampaikan capaian kinerja berupa laporan realisasi pelaksanaan anggaran dan fisik tahun 2022. Berdasarkan DIPA tahun 2022, alokasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
sebesar 7.088.579.363.000 rupiah. Berdasarkan alokasi anggaran tahun 2022 tersebut, capaian program dan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah setelah perubahan anggaran per tanggal 15 November 2022 adalah sebesar 5.545.849.124 rupiah atau sebesar 70,12%. Dan capaian realisasi anggaran per program per sumber dana telah kami sajikan pada tabel 1 dan sudah terbaca di layar. Per sumber dana, per program, kemudian penerimaan negara bukan pajak PNBP. Dan termasuk di dalamnya adalah hibah dalam negeri atau HDN. Kemudian kami laporkan dalam hal realisasi fisik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional sampai dengan 15 November 2022 telah merealisasikan program dan kegiatan yang merupakan prioritas nasional. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat kami sajikan dalam tampilan di layar. Kita lihat bahwa program kegiatan ada 13, kemudian target dan realisasi sesuai dengan apa yang ada di gambar. Nomor 1, dokumen persetujuan substansi RDTR Kabupaten Kota, target 176 dan realisasi 73. Sampai tercapai 41,48%. Peta dasar pertanahan target 2.259 dan realisasi 1.560.000, realisasi 69,05%. Termasuk peta tematik pertanahan dan ruang, target dan realisasi baru tercapai 76,13%. Peta bidang tanah PTSL target 5.035.130, realisasi 3.890,423, realisasi 77,27%. Memang dari semua program kegiatan ini yang sudah di atas hampir 100% hanya pada data pengendalian HGU habis, tanah tidak termanfaatkan dan pelepasan sebagian. Kalau kita lihat memang targetnya hanya 18.217 sehingga bisa 100%, dan ini mungkin akan kita tambah lagi karena kalau cuma segini 100% juga bisa. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat dan Republik Indonesia yang saya hormati, terkait realisasi pendaftaran tanah dapat kami jelaskan kondisi umum sebagai berikut. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah 823 juta hektar dengan luas daratan 191,94 juta hektar dan luas perairan mencapai 632 juta hektar. Dari luas daratan tersebut, luas areal penggunaan lain 67,5 juta hektar dengan jumlah bidang tanah sebagai target pendaftaran tanah sebanyak 126 juta bidang. Hingga tahun 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah mendaftarkan 94,2 juta bidang tanah, 74,8%, dan secara nasional, dan 79,4 juta bidang tanah, 63% diantaranya telah bersertifikat. Dan rata-rata capaian output pendaftaran tanah 5 tahun terakhir, mulai tahun 2017 sampai dengan 2021, sebesar 8.879.961 bidang per tahun, dengan rata sertifikat hak atas tanah SHT sebesar 6.388,376 bidang per tahun.
dengan rincian bahwa capaian 5 tahun terakhir, tahun 2017 5 juta lebih, kemudian 2018 9 juta lebih, 2019 11 juta lebih, dan tahun 2020 karena ada COVID turun menjadi 7 juta lebih, tahun 2021 kembali menjadi 12 juta lebih. Sedangkan sertifikat K1 2017 sampai 2021 melalui berbagai program, ada 12 program, total adalah 26.941.155. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, izinkan kami melaporkan pelaksanaan reforma agraria khususnya terkait penataan aset pada tanah objek reforma agraria atau TORA melalui legalisasi aset maupun redistribusi tanah. Target pelaksanaan reforma agraria adalah seluas 9 juta hektar. Dengan skema legalisasi aset seluas 4, juta hektar meliputi legalisasi terhadap tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertifikat yaitu seluas 0,6 juta hektar dan legalisasi terhadap tanah-tanah yang sudah berada dalam penguasaan masyarakat seluas 3,9 juta hektar. Dan redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar meliputi hak guna usaha habis, tanah terlantar, dan tanah negara lainnya seluas 0,4 juta hektar dan tanah-tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar. Adapun proses pelaksanaan reforma agraria sebagaimana ilustrasi berikut, legalisasi aset 4,5 juta hektar terdiri dari tanah transmigrasi. Ini yang memang persentasenya masih terlalu kecil. Targetnya 0,6 juta hektar, capaiannya baru 126.945 hektar, 21,15%. Kami terus melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Desa dan Transmigrasi untuk meminta lokasi mana saja yang menjadi perhatian sehingga kita bisa melaksanakan sertifikat atau melaksanakan balik nama seperti yang kita laksanakan di Banjarmasin. Di Banjarmasin di tanah laut ada 2.000 sertifikat ya, yang ditinggal pemiliknya. Dan kita berupaya bekerjasama dengan pemerintah daerah bisa merealisasikan 82 sudah berhasil karena sertifikat itu sudah sertifikat landing sehingga kita perlu koordinasi dengan pengadilan untuk minta putusan supaya tanah itu bisa dialihkan. Sedangkan yang sertifikat belum landing ini memang perlu pembatalan oleh Kakantah dan akan kita lakukan proses selanjutnya. Untuk pendaftaran tanah PTSL, pensertifikatan tanah masyarakat secara sistematis target 3,9 juta hektar, capaiannya 170,69%, sebanyak 7,68 juta hektar dari 3,9. Sedangkan untuk redistribusi tanah 4,5 juta hektar, untuk XHGU kami laporkan targetnya 0,4 juta hektar, tapi capaiannya sudah mencapai 296,71 hektar. Persen, jadi luasnya 1,186 juta 850,92 hektar. Ini yang kita lihat melebihi dari target karena banyak HGU yang habis yang bisa kita redistribusikan. Untuk pelepasan kawasan hutan, memang kami mendapatkan target 4,1 juta hektar. Yang sudah menjadi APL itu baru 1,623.163, sedangkan capaian sedikit sekali, baru mencapai 333.133 atau 8,13 hektar. Permasalahannya adalah tanah-tanah APL itu juga yang pertama adalah jauh dari penduduk, tidak ada akses, bahkan kita juga belum tahu posisinya ada di mana. Sehingga kita perlu tim terpadu atau tim gabungan untuk mencari letak dari
pelepasan hutan tersebut. Kita terus berkoordinasi dengan Kementerian KLHK. Kami laporkan dari target transmigrasi, kami juga akan melaksanakan MOU dengan Kementerian Desa dan Transmigrasi untuk mempercepat permasalahan-permasalahan tanah transmigrasi yang sampai sekarang juga masih prosentasenya sangat dikit sekali, dan itu semua harapan masyarakat supaya mendapatkan kepastian hukum atas tanah-tanah transmigrasi yang telah ditinggalkan pemiliknya dan sertifikatnya dipegang oleh penduduk yang ada di tempat tersebut. Kami laporkan selanjutnya adalah progres transformasi digital. Dapat kami jelaskan beberapa capaian bahwa Kementerian ATR BPN melaksanakan peningkatan kualitas data dalam rangka meningkatkan layanan melalui layanan pertanahan elektronik. Persentase data siap elektronik sebesar 57,17%. Selain meningkatkan kualitas data, Kementerian ATR BPN juga melaksanakan digitalisasi dokumen pertanahan dengan melakukan alih media dokumen analog menjadi format digital. Dari 180 juta bundle warga yang sudah dilakukan digitalisasi sebesar 24 juta atau 13,35%. Kementerian ATR BPN telah mengimplementasikan 4 layanan pertanahan elektronik, yaitu layanan pengecekan SKPT, informasi zona nilai tanah, dan hak tanggungan elektronik (HITEL). Persentase layanan elektronik selalu meningkat tiap tahunnya. 4 layanan tersebut setara dengan 70,19% total layanan pertanahan pada tahun 2022 dan masih akan bertambah hingga akhir tahun. Dari beberapa layanan elektronik, jumlah output layanan pengecekan elektronik bulan Juli 2022 sudah jauh melampaui jumlah layanan hak tanggungan dan jual beli. Memang arah kami adalah kita bisa memiliki satu sistem blockchain, ya. Namun saat ini kita sedang membangun ekosistemnya, yaitu kita siapkan peta pendaftaran bidang tanah secara digital, kemudian sertifikat juga secara digital, buku tanah juga secara digital, dan kita juga paralel dengan membangun digital skill terhadap SDM dan juga mencari digital literasi. Sedangkan 50% layanan kita sebetulnya sudah menggunakan layanan elektronik. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati, izinkan kami melaporkan progres penyiapan rencana detail tata ruang RDTR dalam mendukung pembangunan ibu kota Nusantara sebagai berikut. Sampai dengan saat ini, telah diselesaikan materi teknik dan rancangan peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang rencana detail tata ruang RDTR wilayah perencanaan WP1 kawasan inti pusat pemerintahan dan wilayah perencanaan WP2 Ibu Kota Negara Barat, negara bagian barat, wilayah perencanaan WP4 Ibu Kota Negara wilayah Timur 1, wilayah perencanaan WP5 Ibu Kota Negara Timur 2, dan dilanjutkan ke proses legislasi. Penyusunan RDTR wilayah perencanaan WP6 Ibu Kota Negara bagian utara sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian materi teknik. Penyusunan RDTR wilayah perencanaan WP3 Ibu Kota Negara bagian selatan WP7, Simpang Samboja, WP8 Kuala Samboja, dan WP9 Muara Jawa sedang dalam proses penyusunan materi teknik pada bulan Oktober-Desember 2022. Kami laporkan 9 WP, 5 sudah selesai, sudah kita serahkan kepada Kepala Otorita, 5 lagi menyusul akhir tahun 2022 ini sudah selesai dan akan kita segera selesaikan kepada Kepala Otorita. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam hal penanganan kasus pertanahan, sampai dengan saat ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah menangani kasus-kasus pertanahan
yang menjadi perhatian masyarakat antara lain penyelesaian kasus melalui redistribusi tanah untuk 3.000 orang mantan kombatan GAM sebagai tindak lanjut MOU Helsinki. Sekarang sedang berproses dan insya Allah akhir tahun atau awal tahun 2023 sudah kita bisa realisasikan. Yang kedua, penyelesaian kasus redistribusi tanah tahun 2020 terhadap tanah ex-HGU nomor 1 Neglasari dan ex-HGU nomor 3 Siko Pomaya di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Yang ketiga adalah penanganan permasalahan antara masyarakat suku Anak Dalam SAD kelompok SAS 13 dengan PT Berkat Sawit Utama PT PSU di Provinsi Jambi. Alhamdulillah sudah mendekati selesai. Tuntutan untuk dilakukan sertifikasi hak atas tanah oleh masyarakat Kelurahan Sarirejo terhadap tanah seluas kurang lebih 260 hektar di Kelurahan Sarirejo yang merupakan bagian dari aset tanah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Lanut Medan seluas 591,3 hektar, terletak di Kecamatan Medan, Polonia, Kota Medan, terus berproses. Dan kelima, konflik lahan HGU Simalingkar dan Semencirim antara PTPN 2 selaku pemilik HGU dengan warga masyarakat desa Simalingkar dan desa Semencirim yang menggarap tanah di atas lahan HGU. Terus kita kawal, kemarin juga kami telah lakukan pertemuan dengan seluruh institusi yang bertanggung jawab terhadap realisasinya petani Simalingkar dan petani Semencirim. Yang keenam adalah percepatan penyelesaian konflik agraria terhadap tanah negara bekas HGU nomor 3 sampai dengan nomor 13. Sikasur atas nama PT Kencana Sikasur terletak di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Ini juga sudah berproses, tinggal diserahkan sertifikatnya secara komunal. Dan ada juga yang belum tertulis di sini adalah penyelesaian kasus tanah di Blora, di mana tanah tersebut adalah milik HPL milik pemerintah Kabupaten Blora yang terus kita laksanakan kajian supaya mereka bisa memiliki tanah yaitu HGB di atas HPL. Apabila proses di Blora ini selesai, maka permasalahan-permasalahan tanah di seluruh Indonesia yang masyarakatnya secara definitif sudah menjadi desa, namun mereka tidak memiliki kepastian hukum karena tanahnya adalah tanah milik pemerintah daerah, itu bisa diselesaikan semua, termasuk juga kami kemarin juga sudah koordinasi dengan PTPN, tanah-tanah PTPN yang sudah definitif menjadi desa, itu juga bisa kita selesaikan. Yang terhormat Ketua Wakil Ketua dan anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam acara rapat kerja hari ini. Mohon kiranya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 senantiasa mendapatkan dukungan dan pendampingan dari yang terhormat Bapak Pimpinan dan para anggota Komisi 2 DPR RI, sehingga apa yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik. Atas segala upaya dan dukungan yang diberikan oleh yang terhormat pimpinan dan segenap anggota Komisi 2 DPR RI, kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Menteri ATR Kepala BPN. Selanjutnya kita akan masuki sesi pendalaman. Kami persilakan Pak Junimat, Pak Samsul, Pak Nyelor, Pak Gaus, Pak Cornelis, tenang. Pak Rahmat, Pak Rizwan, kemudian Ibu Dian, Pak Endro, Pak Rifki, Pak Ongku, Pak Difriadi. Ya. Silakan Pak Junimat. Ya, makasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera kepada kita semua. Sehat-sehat, Kementerian ATR BPN. Saya langsung aja Pak Menteri, ini baru pertama ketemu dengan saya khususnya di meja pimpinan dari Komisi 2 ini. Ada 5 poin yang mungkin bisa kita memberikan masukan sekaligus mengkritisi ya tentang kerja-kerja dari ATR BPN. Yang pertama itu menyangkut kasus. Ya. BPN ini menjadi bulan-bulanan rakyat. Contoh misalnya ketika menyangkut HGU, ya, yang tidak sesuai dengan peruntukan keluasan. Contoh di PTPN 4, PTPN 3. Misalnya mereka mendapat HGU sebanyak 100 hektar, tetapi mereka ya mengokupasi, memperluas menjadi 120 hektar. Akhirnya masyarakat menjadi dirugikan. Ya, kasus ini terjadi di mana-mana, Saudara Menteri. Ya, dan rakyat selalu menuntut Kementerian ATR BPN, padahal ini adalah perilaku-perilaku dari para penerima HGU. Masyarakat yang meminta supaya ATR BPN melakukan pengukuran ulang. Kami paham untuk mengukur ulang itu perlu anggaran. Tetapi mau tidak mau ATR BPN harus turun menengah ini Pak Menteri sesuai dengan amanat Pak Presiden yang saya tahu. Ya, contoh di Bajambi. Ya, sekarang itu 147 kakak. Sampai sekarang Pak Wamen, ya saya khawatir akan terjadi konflik dan pertumpahan darah di sana. Ya, masyarakat mengklaim mereka memiliki tanah 200 hektar. Tetapi PTPN mengklaim itu tanah milik PTPN sesuai dengan HGU. Nah, ketika saya sudah turun ke sana, saya minta untuk diukur ulang, PTPN tidak mau, Pak. Tidak mau. Alasan mereka, ya silahkan diukur ulang, kalau memang harus diukur ulang, tetapi anggaran kami tidak punya. Nah, saya dengan Pak Bupati sudah ke lokasi juga, Pak. Yang lebih arogan, ya, pihak PTPN itu mengerahkan orang-orang tidak dikenal. Pak Menteri lebih paham karena pemimpin di garis komando, ya, untuk merusak semua tanaman masyarakat di sana, Pak. Di Bajambi, Kabupaten Simalungun. Ya, ini nanti ada hubungannya dengan KSP, Pak Menteri. Saya kadang-kadang bingung, Pak. Walaupun KSP itu menjadi mitra di Komisi 2, tetapi kok KSP ngurusin tanah, Pak? Apakah mereka koordinasi komunikasi dengan ATR BPN? Iya, kalau ada solusi yang solutif, Pak. Ya, yang saya lihat dan tangkap itu mereka hanya datang, ketemu, suruh berhenti sebentar, pulang, tetapi mereka turun lagi, Pak, dari pihak PTPN-nya untuk membungkuskan tanaman-tanaman dari masyarakat. Ini Pak Menteri mungkin belum tahu, tapi ini fakta di lapangan, dan saya yakin semangat Pak Menteri ini semangat betul-betul untuk mereformasi. Betul-betul untuk menyelamatkan rakyat. Tanah itu untuk rakyat, Pak. Ya, dan masyarakat punya dasar menduduki tanah tersebut dari surat bupati. Ini Pak Menteri di Bajambi. Bila perlu kita sama-sama ke sana, Pak. Ke Bajambi sana, kasihan masyarakatnya. Ya, itu contoh pertama. Yang kedua, di Batubara, Pak. Saya punya suratnya, tembusan ke saya, dan surat ini sudah sampai ke Pak Menteri tentang HGU juga. Ini terjadi di Kabupaten Batubara, di Sumatera Utara, Pak. Ya, belum di daerah lain, belum di Sulawesi Selatan, belum di Kalimantan Barat. Jadi hampir seluruh Indonesia, Pak, selalu berbicara tentang HGU. Yang notabene itu HGU itu menjadi kewenangan dari kementerian untuk menerbitkan. Tetapi kan masalahnya masyarakat tidak mau tahu. Ya, tidak mau tahu, taunya BPN. Jadi mereka selalu menuntut BPN ini, Pak. Ya kan? Sumber pemicu itu ya tentu PTPN-nya, Pak. Mereka punya hak 100,
Ini kan fakta Pak di lapangan. 100, mereka tidak pergunakan 100 Pak, menghindari pajak. Mereka pergunakan 50 hektar. Tetapi mereka ekspansi keluar Pak. Bahkan lebih luas, mereka ambil di luar. Itulah tanah masyarakat Pak Menteri. Ini menjadi fakta. Nah, kalau itu diukur ulang, saya yakin bahwa memang mereka betul-betul mengambil tanah rakyat. Ini perlu Pak Menteri. Ya, supaya Pak Menteri juga bisa turun ke lapangan Pak. Ya, hampir di seluruh Indonesia begitu Pak. Belum lagi perusahaan swasta yang mendapat HGU. Seperti di Riau, saya hari Rabu ini memimpin kunker ke Riau Pak. Dan saya akan bawa data ke sana tentang laporan masyarakat menyangkut HGU. Ini Pak Menteri. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi tentu kita sepakat selalu bicara kepastian hukum pertanahan. Ya, selalu bicara PTSL. Ya, PTSL. Tetapi di antara kementerian yang kami lihat, dan ini sudah pernah kami diskusikan di Komisi 2, ya, ternyata kepastian hukum itu bisa, ya, kepastian hukum yang di bawah yang dilindungi atau berdasarkan undang-undang itu bisa dikalahkan oleh permen Pak. Maksudnya ketika tanah sudah bersertifikat 20 tahun bahkan sertifikatnya, itu bisa tiba-tiba tanahnya sebagian besar menjadi kawasan hutan Pak. Nah, ini bagaimana komunikasi antara Kementerian ATR BPN dengan Kementerian KLHK Pak? Ini tolong dibangun Pak, karena kita sudah sepakat juga dengan Komisi 4 untuk melakukan rapat gabungan. Kecuali kalau Pak Menteri mengatakan bahwa sudah ada komunikasi, ya supaya tidak tumpang tindih, kasihan masyarakat Pak. Ya, tiba-tiba mereka sudah menetapkan patok kawasan hutan, padahal itu sertifikat. Sementara Pak Jokowi mengatakan sertifikat adalah dokumen tertinggi dan paling istimewa, bisa mensejahterakan masyarakat, bisa minta pinjaman ke bank. Nah, dengan adanya kawasan hutan, bank tidak mau terima Pak. Ini sudah kejadian Pak Menteri. Nah, ini tantangan ke Pak Menteri dan para dirjen. Kalau para dirjen kan tergantung perintah Pak Menteri sebenarnya. Ini perlu Pak Menteri. Kami apresiasi Pak Menteri yang selalu turun ke bawah. Ya, menyelesaikan masalah sengketa tanah di Medan Pak. Tetapi banyak surat-surat ke kementerian Pak, tidak direspon. Belum direspon lah kalau istilah orang kita Jawa Pak. Nanti saya sampaikan nih Pak, ada suratnya di sini. Dari batubara, itu sudah di RDP-kan di DPRD tingkat 1, tingkat 2, sudah bersurat ke kementerian, tetapi belum mendapat tanggapan mengenai ini Pak Menteri. Ya. Nah, yang ketiga Pak Menteri, tentang mafia pertanahan. Tentu kalau kita bicara mafia Pak, ya, bagaimana solusinya yang solutif? Mafia itu menurut saya ada 3 Pak. Dan ini sudah sering saya sampaikan termasuk pada ya, menteri yang sebelumnya, Pak Sofyan Jalil. Pertama, oknum internal ATR BPN itu sendiri. Oknum Pak. Yang kedua adalah APH. Yang ketiga peradilan Pak. Ini yang paling perlu Pak Menteri. Jadi Pak Menteri nggak usah capek-capek Pak mencari mafianya. Tidak perlu mencari cukongnya Pak. Ini bisa Pak Menteri dan kawan-kawan selesaikan. Selesai ini barang Pak. Contoh saya kasih Pak. Contoh misalnya tentang APH. Saran kami supaya Pak Menteri membangun koordinasi komunikasi dengan para APH, kepolisian, kejaksaan Pak. Ya kan? Apa sarannya Pak? Supaya ditempatkan orang-orang BPN di sana sebagai bagian dari penyidikan. Yang paham tentang pertanahan Pak. Mohon maaf, APH ini Pak, lebih banyak tidak paham pertanahan, tetapi memeriksa masalah pertanahan Pak. Ini jadi bumerang semua. Nah, yang kedua, bisa dibentuk satu tim, ya, tim penyidik, ya, dengan di backup dari teman-teman BPN, ATR BPN, ya, untuk menyelesaikan kasus-kasus pertanahan di tingkat APH. Dibentuk satu badan Pak. Tetap mereka sebagai leader di sana, tetapi dari ATR BPN sebagai fungsi evaluatif, fungsi narasumber Pak. Ini sangat penting.
Ya, jadi mafia itu sebenarnya ada di sana, Pak. Bisa Bapak cek. Selalu penyidiknya itu saja. Penyidiknya itu saja, Pak. Pasti dia penyidiknya, Pak. Di sana kan ada unit Bangtah. Iya kan? Bangunan dan pertanahan, Pak. Itu saja. Dan mereka kurang paham. Saya sudah pernah sampaikan ke petinggi Polri ini, Pak. Iya kan? Mereka nggak paham tapi disuruh meriksa tanah, Pak. Nah, bahkan ahli pertanahan, Pak, mohon maaf, saya sampaikan kepada bapak dan ibu-ibu yang duduk di acara BPN. Mestinya saksi ahli itu, Pak. Ya, saya bukan tidak setuju, saya kurang setuju kalau murni dipakai dari akademisi, Pak. Pakailah orang-orang BPN. Jadi mestinya di BPN itu ada satu badan, ya, yang khusus bila diminta punya ahli, Pak. Memang mereka ahli di bagian pertanahan, Pak. Ya karena kan kalau dia orang BPN atau BPN, dia ndak usah pegang, Pak. Dia hanya lihat warkah, dia tahu palsu atau enggak itu warkah, Pak. Ya kan? Tanah ada 3, dia tahu mana tanah yang benar, mana tanah yang benar. Dari cara penciuman tahu dia, Pak. Ya ini saya serius, Pak. Jadi mari kita mampatkan ya sumber daya desa, di ATR BPN ini, Pak, SDM-nya. Ini yang benar, Pak. Ini yang paling benar. Jadi kita nggak perlu merekrut dari luar masuk BPN, nggak perlu, Pak. Didaya fungsikan saya, daya gunakan saja, Pak. Kalau Pak Menteri mau, ya cemerlang di dalam memimpin ATR BPN ini, Pak. Kecuali dia ahli bersaksi, Pak. Kan berbeda, Pak, saksi ahli dengan ahli bersaksi. Kalau ahli bersaksi tergantung how much dan mau lu apa, kan begitu, Pak. Nah, ini Pak, ini perlu, Pak, jadi masukan ke Kementerian ATR BPN. Kita mau menguatkan, Pak, ATR BPN ini supaya betul-betul dahsyat dan luar biasa, supaya betul-betul mimpi dari Pak Jokowi itu bisa terwujud di bawah kepemimpinan Pak Hadi ini, Pak. Sangat perlu ini, Pak. Benahi APH-nya di sana. Caranya bagaimana? Masukkan orang-orang BPN di sana, Pak. Iya kan? Mereka hanya fungsi backup di sana, hanya fungsi narasumber. Ini menjadi fakta, Pak. Coba Bapak perhatikan, teman-teman perhatikan di kepolisian, Pak. Pasti masuk tanah itu ke Bangtah, Pak. Ya, Bangtah itu bangunan dan tanah, Pak. Dan itu saja penyidiknya, Pak. Dan mereka menjernalisir kasusnya sama, padahal beda-beda, Pak. Gitu. Belum masalah warkah, yang mereka tidak paham warkah. Yang palsu jadi asli, Pak. Yang asli disebut palsu. Ini kan aneh-aneh, Pak. Korban masyarakat. Nah, ini Pak Menteri, tolong dibangun komunikasi dengan Pak Sigit mengenai ini. Kalau memang dari pihak kepolisian mau menerima yang betul-betul ahli di bidangnya, Pak. Jadi mereka tidak perlu belajar lagi. Ya, mereka tinggal merangkum ahli-ahli, ya pendapat-pendapat dari teman-teman dari ATR BPN yang memang sudah betul-betul mapan, sudah paham, Pak, tentang itu, Pak Menteri. Nah, tentang peradilan, Pak Menteri, Bapak bisa cek di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Tangerang, hakim masalah pertanahan itu aja, Pak. Pasti, Pak. 7 hakim, dia aja, Pak. Nanti untuk kasus ini ketuanya si A, kasus ini ketuanya si C. Tapi itu kelompoknya, Pak. Nah, ini menurut saya tidak paham tanah, Pak. Saya 27 tahun jadi pengacara, Pak. Saya paling paham, Pak. Ketika penunjukan hakim dengan nomor perkara sekian, hakimnya pasti si Anu. Ya si Anu, Pak. Keputusannya, ya begitu-begitu saja, Pak. Sama keputusannya, Pak. Yang menang adalah warkah yang palsu. Nah, ini kan aneh-aneh, Pak. Nah, maksud kami ini, Pak, supaya Pak Menteri juga membangun komunikasi dengan Ketua Mahkamah Agung. Masukkanlah hakim-hakim ad hoc di sana. Hakim-hakim ad hoc tentang pertanahan, Pak. Bisa kok. Sekarang ada, Pak, hakim ad hoc mengenai tenaga kerja, perpajakan, bahkan perikanan. Ada sekarang, Pak. Kenapa pertanahan nggak ada, Pak?
Tidak usah kita menuntut dilakukan atau dibuat peradilan pertanahan. Cukup masukkan orang-orang pertanahan di sana, selesai nih Pak. Ya, di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Ini mafia akan hilang Pak. Tapi cukupkan gajinya, gaji orang-orang ATR BPN yang kerja di sana Pak. Kalau nggak cukup sama aja bohong Pak. Ini sangat perlu Pak. Mereka paham sekali itu mengenai itu. Saya kira ini poin paling penting. Terus kalau tadi Pak Menteri mengatakan tentang legalisasi aset dan redis sebanyak 4,5 hektar, ya 4,5 juta hektar, ya, dan itu terdiri dari ex-HGU, tanah terlantar dan tanah negara lainnya, serta pelepasan kawasan hutan untuk tora. Saya yakin Pak Menteri akan ada tantangan tentang kawasan hutan, pelepasan Pak. Kawasan yang sudah jelas-jelas hak milik saja mereka bisa kawasan hutan Pak. Ya, bagaimana kita bicara pelepasan kawasan hutan Pak? Ini sangat perlu Pak, dan urgent Pak Menteri mengenai ini. Ya, saya kira itu catatan dari saya Pak Menteri. Ya, mudah-mudahan Pak Menteri tetap semangat dengan etos yang betul-betul luar biasa bisa menyelesaikan masalah-masalah pertanahan di Indonesia. Demikian Ketua, terima kasih. Terima kasih Pak Junimat. Pak Samsul Rizal. Satu lagi Pak, sebentar, mohon maaf Pak Ketua. Tentang bank tanah Pak Menteri. Ini yang kami dapat informasi, bank tanah ini sudah belum pernah dibicarakan secara detail di Komisi 2 tentang eksistensinya. Tetapi bank tanah sudah bekerja. Dan kami mendengar sudah turun anggaran sebanyak 2,7 atau berapa T lah mengenai ini. Ini bagaimana sebenarnya Pak? Sementara untuk organ-organ di bank tanah itu belum kita tunjuk, ya belum ada komunikasi dengan Komisi 2, termasuk mengenai dewasnya Pak. Ini bagaimana Pak? Ini sangat perlu Pak. Tolong nanti diberikan kepada kami, ya jawaban terklarifikasi tentang bank tanah ini. Ini kita belum clear Pak, bank tanah ini. Kalau bank tanah tadi kan hanya untuk aset-aset pemerintah, setahu kami Pak. Demikian Ketua, makasih. Makasih Pak Junimat. Pak Samsul Rizal. Terima kasih Bapak Ketua dan rekan pimpinan Komisi 2 dan yang kami banggakan Bapak Menteri dan seluruh jajaran yang pada hari ini lengkap sekali, bukan lengkap tapi lengkap sekali dengan Wamen, dengan Irjen dan dengan Sekjen dan Dirjen semua, bahkan ada juga didampingi dengan para Kakanwil pertanahan. Belum lagi yang hadir secara virtual. Saya ucap selamat kepada Pak Menteri. Kok Bapak tahu Kakanwil yang mana Pak yang Kakanwil? Saya nggak tahu. Oh di Zoom. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ringkas saja barangkali. Pertama kami ucapkan selamat dulu kepada Bapak Menteri. Capaian pada hari ini sudah mencapai 70,12%. Sampai dengan bulan November, sebuah capaian yang cukup tinggi dengan angka nominal aktualnya 5,51 triliun rupiah. Hanya saja hibah dalam negeri masih dalam angka 34,48%, masih sangat rendah. Dibandingkan dengan yang lain sudah mencapai 76, 60% dan 79%. Selamat, semoga ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian saya ingin sampaikan Pak Menteri, beberapa hari yang lalu kami menerima, betul saya dimintakan oleh Pak Ketua untuk memimpin menerima kedatangan dari para korban mafia tanah. Mereka berurai air mata menyampaikan hal-hal kepada kami ketika itu. Masyarakat kecil mereka menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan kekayaan harta yang mereka miliki yang dikuras atau diambil oleh pihak-pihak, entah apa kita berikan nama, apakah dia perusahaan atau PTPN atau apakah dia mafia tanah yang disampaikan kepada kami. Tidak saya ceritakan sedetail, tapi mereka dari Tanah Tomang, Jakarta Barat, dari masyarakat adat Pesaman Barat, dari Lembaga Investasi dan Pengawasan Aset Negara, kemudian dari Forum Tani Sejahtera Indonesia, dan Ibu Hajah Zubaidah dari Cipinang, Jakarta Timur, Bapak Rusli Wahyudi, kemudian Forum Korban Mafia Tanah Indonesia yang membawa beberapa case lainnya secara tersendiri, kemudian Ibu Sri Kurniadi, dan juga dari DPRD
Maluku, termasuk di dalamnya tanah milik masyarakat Kabupaten Bengkalis yang sudah disampaikan begitu lama, namun belum kelar sampai dengan hari ini. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan ini, kami mensepakatinya dan sudah berkesimpulan bahwasanya Komisi 2 ini akan membahas khusus masalah pertanahan dengan kementerian terkait, yakni Menteri ATR, Kemendagri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, PTPN, dan pihak dari TNI sendiri, karena mereka menyampaikan ada keterlibatan anggota TNI. Kemudian kita berkesimpulan juga Komisi 2 ketika itu kepada para pengadu yang haknya dirugikan, diminta untuk melengkapi data dan menyampaikan hal itu kepada kami. Dan kami dari Komisi 2 sudah melakukan mapping masalah-masalah pertanahan dan akan semakin lengkap kalau mereka sudah melengkapi bahan-bahan mereka. Kami dari Komisi 2 ketika itu hampir mensepakati untuk membentuk panja. Dan kami akan membahas ini secara lebih mendetil dan final kalau bisa bersama dengan kementerian terkait. Hal ini kami sampaikan karena ini akan menyangkut image masyarakat kepada Komisi 2. Kalau hal-hal yang mereka adukan kita tidak bisa menanggapi, tidak meresponnya secara baik. Nah itu yang pertama. Yang kedua terkait juga dengan suasana ke depan ini, tahun 2003 itu adalah tahun terakhir kami untuk bersikap kepada masyarakat, dan ini juga menyangkut dengan nama pribadi kami, baik itu sebagai anggota partai yang mesti kami bela, kemudian begitu juga dengan image kami secara pribadi, anggota DPR RI, Komisi 2 yang mereka percayakan, mereka pilih kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat itu. Oleh karena itu, satu dari case ini kami sampaikan kepada Pak Menteri, mohon izin Pak Ketua kami menyampaikan langsung administrasinya kepada Pak Menteri, dan rekapitulasi secara umum dari 10 kasus yang mereka sampaikan kepada kami pada hari itu, rapat kita pada tanggal 4 November tahun 2022 ini, artinya seminggu yang lalu. Saya kira demikian dari kami, ya izinkan saya minta waktu sedikit, mungkin perlu dokumentasi kalau ada yang bisa memfotokonya. Silakan Pak. Tanggung jawab kita kepada masyarakat. Iya. Tadi Ketua, tukang fotonya dari Dapil udah dapat. Terupsi ketua, pimpinan tetap di tempat duduk situ, Pak Sekjen mewakili Pak Menteri, ya. Oh iya. Jangan pimpinan turun dari mimbar. Silakan. Ya, Pak. Ya. Itu yang dari Pak Judimat, dapil saya juga Pak, sama Pak. Suara kami Pak. Terima kasih Pak Samsul Rijal. Pak Gaus. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri ATR BPN, Hadi Cahyanto. Saya baru kali ini bertatap muka langsung dengan Bapak. Dulu yang hadir adalah Pak Wamen. Tentu adalah sebuah keniscayaan bagi saya untuk menyampaikan selamat Bapak diberi amanah sebagai Menteri ATN BPN oleh Pak Jokowi. Saya yakin dan percaya ada tugas-tugas khusus yang diberikan ke Bapak sebagai mantan pangap. Banyak harapan dan tumpangan yang ada di pundak Bapak pada hari ini, karena hal-hal yang berkaitan tugas fungsi wewenang Kementerian ATR BPN ini sangat-sangat berat dan banyak masalah, tak salah satu di antaranya apa yang dipaparkan oleh pimpinan tadi.
Saya sangat sering tampil di El Sinta, Pak. 25% bicara tentang masalah tanah. Dan itu didengar dari Aceh sampai Papua, Pak. Dan memberikan harapan dan keinginan kepada Pak Cahyo, Pak Hadi Cahyanto untuk bisa survive dalam mengemban tugas itu. Ini tentu beban berat, Pak. Tentu saya berharap Pak Hadi bisa melaksanakan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat itu. Yang pertama. Yang kedua adalah saya masuk kepada paparan yang Bapak sampaikan. Di mana dikatakan bahwa anggaran tahun 2022 itu adalah 7,858 T. Pada 15 November, kata Bapak di dalam makalah ini, itu sudah tercapai realisasinya 5,51 T. Sama dengan 12%. Menurut hemat saya ini sesuatu yang lumayan, tetapi belum signifikan. Manakala dibagi 7,858 T itu dibagi 12, itu tidak pas juga untuk dilakukan pembagian seperti itu. Tetapi harapan saya adalah janganlah di akhir anggaran staf Bapak tergopoh-gopoh dalam menyelesaikan dan merealisasikan anggaran sesuai dengan harapan dan keinginan kami. Capaiannya itu tentu kalau dapat di atas 98%. Oleh karena itu kerja-kerja keras Bapak sebagai komandan tentu harus secara terus-menerus menyapa, mengingatkan staf Bapak sehingga ini juga merupakan rapor bagi Bapak sebagai orang yang meneruskan kepemimpinan Bapak Sofyan Djalil. Namun dari paparan yang Bapak sampaikan ada beberapa hal yang tentu ada persoalan terhadap capaian secara rinci yang Bapak jelaskan di halaman 4. Terutama capaian-capaian di bawah 60%, yaitu Persub RDTR. Itu hanya 41,48%. Di atas 69% saya tidak mempertanyakan dan hanya memberikan apresiasi. Kemudian yang kedua adalah redistribusi tanah. Sesuai yang Bapak laporkan pada hari ini, di 15 November capaiannya baru 53,15%. Sedangkan akses reform target yang 129.600 KK terrealisasi baru 52,69% atau 68.280%. Tentu saya mempertanyakan tentang kekurangan maksimal dalam merealisasikan ini. Apa persoalannya? Apakah masalah anggaran atau faktor-faktor lain dan lain sebagainya? Ini sengaja kami kritisi agar lompatan-lompatan yang waktu tinggalnya itu 1 bulan lebih ini bisa survive apa yang menjadi harapan dan keinginan Bapak. Tentu juga kami yang merupakan mitra Bapak punya tugas dan tanggung jawab untuk mensupport, untuk mendorong capaian-capaian itu tentu sangat-sangat kami harapkan. Kemudian di halaman 6 saya masih mengacu kepada paparan Bapak yang ini Pak. Ya sama ya Pak. Ada juga yang melampaui batas. Tentu saya bertanya, saya memang baru di DPR RI tapi saya di DPRD Sumbar 3 periode Pak. Dan selalu jadi badan anggaran. Yang ingin saya pertanyakan adalah tentang tanah transmigrasi ini. Ini capainya baru 21 Pak. Ini kan tentu ini sangat memiriskan.
Tanah transmigrasi, sertifikasi hak tanah milik yang targetnya 0,6 juta hektar, terrealisasi baru sekitar 126. Ini apa masalahnya Pak? Supaya kami juga paham apa yang harus kita lakukan waktu yang tinggal 1 bulan 10 hari lagi. Tentu kita tidak menginginkan rapor di bidang ini merah kalau capaiannya tidak signifikan sebagaimana pada bidang-bidang yang lainnya. Kemudian yang lain adalah tentang pelepasan kawasan hutan. Itu lebih memiriskan lagi, hanya 8,13%. Targetnya adalah 1,6 juta, terrealisasi baru 333.000 hektar. Ini kan tentu juga apakah ketika membuat perencanaan terlalu tinggi targetnya sehingga capaiannya juga tidak terpikul. Ini tentu perlu juga bidang perencanaan dalam melakukan analisa SWOT terhadap persoalan ini. Di satu sisi ada 2 hal yang signifikan. 2 hal yang signifikan melampaui batas yang sangat luar biasa. Ini juga masalah perencanaan. Masa bisa capainya 170%, ada yang 296%. Apakah karena targetnya dibuat rendah sehingga capainya signifikan? Ini bagi orang perencanaan ini juga dipertanyakan dan saya juga tentu menanyakan kenapa, apa persoalannya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tentang penanganan kasus. Bapak sudah memaparkan ada 6 persoalan pokok yang Bapak sampaikan di akhir daripada kesimpulan ini. Gambaran yang Bapak sampaikan, saya tidak mendapatkan data yang pas. Misalkan Bapak menyampaikan penyelesaian kasus melalui ini belum nampak bagi saya pribadi tentang tolok ukur daripada penanganan kasus-kasus pertanahan yang 6 item yang Bapak sampaikan ini. Artinya tidak nampak bagi saya secara pribadi terhadap 6 item ini proses penanganan kasus-kasus pertanahan itu bagaimana? Apakah sudah 50%, 70%, 80%? Nah, itu yang terakhir. Kemarin ini kami menerima Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Saya mengundang Pak, karena sudah sangat sering bicara di El Sinta. Kata saya jangan hanya ke saya, tolong sampaikan kepada bapak-bapak yang ada di Komisi 2 dan pimpinan sekaligus tentang apa persoalan yang menjadi beban dan tadi sudah agak disinggung oleh Pak Samsul Rizal tadi. Persoalan korban mafia tanah. Jadi forum korban mafia tanah. Sampelnya diundang beberapa kabupaten, kota, dan provinsi dari Sumatera Barat. Saya Pak Gus Pardigaus dari fraksi Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan Sumatera Barat. Yang ketika itu juga datang ke sini Pak. Ada yang saya undang dan ada juga yang bernaung di bawah forum korban mafia tanah itu. Miris Pak, menangis mereka di sini Pak. Tentang mafia tanah Pak. Dia punya tanah, dia menguasai, sekonyong-konyong datang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Junimar. Saya akan menyinggung sedikit tentang persoalan mafia tanah itu. Pintu gerbang daripada lolos tidak lolosnya mafia tanah dalam mencaplok. Saya tidak masuk ke ranah hukum. Tentu pintu gerbangnya ada di jajaran ATR BPN sebagai bawahan Bapak. Ini merupakan, ini Pak Adi Cahyanto ini maaf Pak. Saya mengeluh-ngeluhkan Bapak di forum-forum manapun. Karena apa? Tidak ada yang di atas Bapak. Para militer kah, polisi kah, pasti saya yakin dan percaya
itu bisa Bapak lipas orang-orang yang melakukan itu. Itu selalu saya dengungkan. Tetapi setelah itu saya ditagih janjinya. Mana harapan dan keinginan kami ini Pak? Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Adi? Kata saya jangan terlalu terburu-buru. Bagaimanapun beliau tentu akan melakukan konsolidasi, melakukan pendataan, pembenahan dan lain sebagainya. Saya katakan semenjak Pak Hadi Cahyanto sebagai menteri, kata saya sudah banyak orang yang terkena kasus, ada yang di KPK kan dan lain sebagainya. Selama ini tidak pernah. Itu adalah bagian dari kerjanya Pak Hadi Cahyanto. Begitu saya membela Bapak walaupun Bapak tidak tahu apa yang saya ungkapkan. Oleh karena itu pintu gerbang ini perlu kehati-hatian dalam merubah sertifikat tanah itu Pak. Bagaimanapun saya selalu juga dengan Pak Junimar di beberapa event forum keadilan, kami tampil beberapa kawan, masalah mafia tanah kata saya tidak terlepas dari orang dalam, itu yang pertama. Kalau orang dalamnya kuat, apapun insya Allah tidak akan terjadi. Tetapi karena ikut berkolusi di dalamnya, oknum-oknum yang saya sebutkan, tentu ini menjadi sesuatu yang memiriskan Pak. Persoalan ini sangat luar biasa, apalagi kemudian masalah notaris. Notaris juga abai dalam menyikapi siapa pembeli, siapa penjual, semuanya bodong. Nah, bagaimana ini juga bisa dilakukan kerjasama, bagaimanapun notaris yang juga merupakan izin dari BPN ATR untuk mengeluarkannya ini, tentu harus ada juga fakta integritas yang dilakukan, kalau nggak dicabut, dia sebagai orang pencatat tanah itu. Yang kemudian adalah cukong, kemudian pembacking, tentu pembacking takut dengan Bapak. Pembacking itu pangkatnya siapa yang di atas Pak Hadi Cahyanto. Apalagi mantan Pangap. Tentu tidak mungkin mereka itu leluasa seperti masa-masa lalu. Kemudian adalah eksekutornya. Jadi artinya apa? Mafia tanah gampang untuk diselidiki, mafia tanah gampang untuk diproses hukum. Sekarang persoalannya adalah beranikah Bapak Menteri ATR BPN dalam menyelesaikan itu. Barangkali itulah hal-hal yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gaus. Pak Cornelis.